dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan nikmat iman, dengan nikmat Islam, dengan nikmat sehat, dalam nikmat afiat. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah menetapkan iman kita, menetapkan Islam kita sampai menjelang kematian kita. Dan Allah Subhanahu wa taala terus-menerus memberikan kesehatan dan keafiatan kepada kita, sehingga kita bisa mempergunakannya untuk amal ibadah yang diridhoi Allah dan diridhoi oleh Rasulullah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita berada di hari yang ke-20 daripada bulan Ramadan. Kita sudah memasuki 10 hari terakhir daripada bulan suci Ramadan, yang mana kata Nabi, awwaluha rahmah, 10 pertama adalah rahmat, kasih sayang yang diberikan oleh Allah. Rahmat yang diberikan oleh Allah berupa ditiadakannya oleh Allah Subhanahu wa taala godaan-godaan yang biasanya menggoda kita untuk koler beribadah. Jadi bulan Ramadan ini adalah bulan yang Allah taala rajinkan kita untuk beribadah. Maka tinggal kita mengarasinya aja lagi. Tuntung basahur, munnya kita ini sudah kawa mengarasi, maka langsung aja tak imma mandi wa imma wudu, kemudian meneruskan sholat subuh. Munnya syaitannya sudah dibelenggu, akan tetapi tuntung basahur langsung guringinya, maka inilah yang disebut sebagai syaitannya. Artinya kada bersubuhan. Jadi syukur alhamdulillah pada hari ini kita diberikan taufik hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala kawa sembahyang subuh berjamaah. Bahkan ada satu fadilah apabila ayyuhal ikhwan rahimakumullah wa ya ayyatuhal muslimat salihah rahimakumullah, kita sebelum sembahyang subuh, salat qabliyah subuh, salat fajar, imma di masjid wa imma di rumah sebelum pulang ke masjid, sembahyang yang sebelum subuh sembahyang sunat, kemudian surahnya yang baca ketika sembahyang sunat qabliyah subuh ataupun salat sunat fajar, imbah tuntung Fatihah pada rakaat pertama biar baca surah Alam Nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Kemudian pada rakaat kedua ibadah tuntung Fatihah biar baca surah Alam Tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala 'alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil faj'alahum ka'asfin ma'kul. Jadi barang siapa yang kita sholat fajar maupun sholat qabliyah subuh dengan membaca setelah Fatihah pada rakaat pertama Alam Nashrah, pada rakaat kedua setelah Fatihah Alam Tarokai, maka yuhfazu anil alam, hufizu anil alam, akan dijagakan orang ini daripada segala macam penyakit. Dimunnya hendak kada penyakitan, munnya hendak dihindarkan daripada segala macam penyakit, munnya hendak dihilangkan dari berbagai penyakit, maka hendaklah amalkan seperti ini. Surah pertama Alam Nashrah, surah kedua Alam Tarokai, hufizu minal alam, maka dijagakan daripada penyakit, segala penyakit. Kemudian lagi daripada itu kita sholat subuh berjamaah. Inilah kata para ulama minimal kita menghidupkan malam-malam bulan suci Ramadan. Man qama Ramadan iman wa ihtisaban, barang siapa yang mendirikan malam-malam Ramadan karena beriman, karena mengharap pahala daripada Allah Ta'ala aja, bukan mengharap pujian manusia, bukan mengharap daripada sanjungan manusia, bukan mengharap daripada manusia mengatakan kepada kita sebagai kita ahli ibadah di malam harinya, bukan, akan tetapi cuma mengharap pahala daripada Allah Subhanahu wa taala.
maka akan diampuni dosanya yang telah lalu. Paling minimal menghidupkan malam Ramadan ialah dengan cara sembahyang Isya berjamaah, sembahyang tarawih, dan sembahyang subuh berjamaah. Nah itu sudah yang paling minimalnya. Hendak maksimalnya ialah dengan cara yang tambahi di tengah malamnya, ia mulai menghidupkan malam-malam Ramadan. Tapi paling minimalnya artinya paling ada awal benar, ada awal bangun tengah malam Pak. Maka hendaklah sembahyang Isya berjamaah, tarawih, dan sembahyang subuh berjamaah. Maka inilah yang dianjurkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Maka termasuklah itu kata para ulama, dia sudah menemui daripada Lailatul Qadar. Apabila bisa sudah menjaga daripada sembahyang Isya berjamaah, sembahyang tarawih, dan sembahyang subuh berjamaah. Yang namanya sembahyang tarawih itu imbas sembahyang Isya. Jangan sampai misalkan kita bepergian mulai Martapura ke Banjarmasin, saya sampai ke Banjar untung sudah bisa di masjid. Di masjid kita nih misalnya untung sudah bisa. Lalu jadi kita naruh nama tarawihan, aku langsung aja sudah ke masjid tarawihan, 4 tarawihan berjamaah di masjid. Karena kita sembahyang Isya untung sembahyang tarawih, maka sembahyang tarawihnya ada sah. Kenapa? Syarat sembahyang tarawih itu imba sembahyang Isya. Jadi sembahyang Isya di rumah, imma lawan bini, wa imma lawan anak, wa imma salawana, anak dan dalam mengawani, maka langsung aja kalau pulang berjamaah untuk sembahyang tarawih. Kemudian lagi sembahyang subuh berjamaah, yang mana ikatannya luar biasa dikatakan oleh Nabi, 3 ikatan syaitan yang membelenggu di batang tubuh kita ketika kita hendak sembahyang subuh. Pertama, ketika di pembaringan kita, seandainya kita bisa bangun daripada tempat pembaringan kita, walaupun hanya duduk saja, maka terpaculah ikatan syaitan. Yang pertama. Kemudian imbah terbangun, awalnya pulang mengarasi untuk berjalan, imma ke hammam, wa imma pulang ke kamar mandi untuk berwudu. Maka waktu berjalan tadi terpacul pulang sebuting ikatan, 2 sudah. Kemudian beruntung dari hammam, kemudian di kamar mandi bapak bukan sekedar basuh hajanya, tapi kalau mengarasi wudu, maka beruntung wudu itu tadi terpacullah ke seluruh ikatan syaitan. Maka menangislah syaitan karena kita awal mengarasi untuk beribadah sembahyang subuh berjamaah. Makanya oleh sebab karena itu hendaklah kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar diistiqomahkan berjamaah, sembahyang berjamaah. Bahkan Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam bukan hanya beribadah saja berjamaah, sampai-sampai makan pun berjamaah. Makan berjamaah. Sampai-sampai dikatakan beliau puluhan kilometer berjalan kaki untuk mencari teman. Bagaimana caranya? Makan ditemani oleh teman. Artinya dibayar oleh kawan, berjamaah mencari kawan. Namunnya kita menyerah makanan yang nyaman pada harapan pak kawan makan sesungguhnya imma di kamar, imma di hammam, sampai kamar mandinya makan. Tapi sampai segitunya pak kawan, nah itu berjamaah ini makan dalam hammam tadi, tapi lawan setan. Ya oleh sebab karena itu ayuhal ikhwan rahimakumullah wa ya ayyatuhal muslimah shalihah rahimakumullah, maka hendaklah kita selalu berjamaah. Makanya orang bahari makan berjamaah, makan pagi sebelum anak-anak turun sekolah berjamaah, makan siang imbah anak-anak bulik daripada sekolah berjamaah, makan sore maupun malam laki datang sudah daripada begawi disediakan makanan macam-macam, makannya pun berjamaah. Disitulah yang dinamakan berkah. Ya akhirnya rukun pada masyarakat, rukun antara laki lawan bini. Kenapa? Karena selalu mengikatnya dengan makan berjamaah. Kemudian lagi makanan yang sedikit pun ketika kita makan berjamaah menjadi berkah. Ingatkah hari hintalu sebiji itu kawa dibagi gasan bertiga, gasan abah, gasan umah, gasan anak bertiga kawa sebiji hintalu. Wayah ini karena makan keseringan soranganan, ada hendak berjamaah sebiji misalkan mayu, bisa 2 biji, bisa 3 biji, apalagi super mie karena mayu lagi sebungkus, bisa 2 bungkus tah. Nah, karena apa? Karena soranganan kurang jamaahnya, kurang berkahnya. Kemudian ingat hari waktu pedang sikung itu kau bertiga juga, sekibit sorang, sekibit dianda kaca,
segibit di lalap kacan karena kawan kesan bertiga wayah ini singkung gitu mayu dua pedah haruan patin macam-macam anunya kakawanannya dimakan singkung aja. Kenapa? Karena makan sorongan kurang berkahnya. Makanya dikatakan oleh Nabi kita ta'amul isnin kafi salasah wa ta'amul salasah kafi arba'ah. Makanan yang mestinya mayu gasan orang berdua aja, tapi kau ingin memayuakan gasan orang bertiga. Makanan yang sebenarnya mayu gasan orang bertiga aja, tapi kau memayuakan gasan orang berempat. Artinya makanan yang sedikit tadi kau dimayu-mayuakannya gasan orang banyak, maka makanannya itu pun menjadi berkah. Makanya orang Arab itulah biasanya makan mereka supaya terlatih berjamaah di penampan. Artinya betalam supaya ada yang bayar ketiga maupun keempat. Nah inilah yang dianjurkan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam selalu berjamaah. Hadirin hadirat muslimin muslimat rahimakumullah. Apakah lagi ketika kita beribadah berjamaah, kemudian tepat pulang ketika kita berjamaah itu membetuli daripada Lailatul Qadar. Dikatakan oleh ulama sebenarnya Lailatul Qadar itu setiap malam malam Ramadan itu adalah Lailatul Qadar. Malam pertama, malam kedua, malam ketiga, seluruhnya malam Lailatul Qadar. Kemudian dalam kitab Risalatul Nuraniyah disampaikan oleh abah guru kita, ada juga yang mengatakan kata beliau wa akhfa Lailatul Qadar fi Ramadan. Allah Ta'ala sembunyikan apabila gerak malam Lailatul Qadar ini pada bulan Ramadan. Malam pertama kah, malam ganjil kah, malam genap kah, pokoknya disembunyikan. Apa hikmahnya? Hikmahnya supaya kita menunggu mulai awal, kemudian kedua pertengahan sampai terakhir dari bulan Ramadan dengan beribadah. Munnya disebutkan malam ini, pada akhirnya karena orang tertuju pada malam itu aja ramai masjid. Pada malam-malam yang lain ramai lagi masjid. Jadi supaya disembunyikan itu supaya apa tadi? Supaya menunggu-nunggu kita mulai malam pertama, malam kedua, ketiga, pertengahan sampai terakhir dari bulan Ramadan akan Lailatul Qadar. Menurut sangkaan baik kita, apabila kita sebutkan setiap malam adalah Lailatul Qadar, maka setiap malam pun biar bagaikan beribadah melebihi daripada 1000 bulan atau 84 tahun 3 bulan. Nah ini luar biasa yang dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amal dan sunnah dijadikan menjadi pahala wajib apa aja tak? Biar sembahyang isyraqnya, biar sembahyang istikharahnya, biar sembahyang duhanya. Mengapa Allah sebutkan sembahyang istikharah? Kenapa aja biar sembahyang istikharah setiap hari dianjurkan? Maka biasanya sembahyang istikharah ini ketika kita bingung antara dua pilihan, orang ini kah, mana nang patut nang pindah baik ke sana harus sembahyang istikharah. Maka ulama menganjurkan punya ulama saban hari istikharah. Mengapa demikian? Supaya yang namanya istikharah itu kan minta pilihan oleh Allah Ta'ala agar rezeki kita setiap hari ini dan halal-halalnya aja. Minta pilihan oleh Allah Ta'ala gawian kita seharian ini mudahan baik-baiknya aja. Minta pilihan oleh Allah Ta'ala supaya pada hari ini kita beruntung aja karena celakanya. Nah itu namanya istikharah. Maka bagus kata para ulama ketika kita hendak memulai hari, sembahyang isyraq, sembahyang istikharah, atau ibu sembahyang duha, sembahyang istikharah. Pokoknya sebelum turun pegawai, sebelum melakukan aktivitas sehari-hari, maka hendaklah sembahyang istikharah. Minta pilihan Allah Ta'ala dengan baik-baiknya aja. Doanya ada yang paling singkat, ialah dengan memulai bismillah, alhamdulillah, sholawat kepada Rasulullah, kemudian bacalah Allahumma khirli wakhtarli, Allahumma khirli wakhtarli, Allahumma khirli wakhtarli, kemudian sholawat, kemudian alhamdulillah. Maka itu adalah minta pilihan Allah Ta'ala supaya bagaimana caranya rezeki kita yang halal-halalnya dihindarkan daripada yang haramnya, gawian kita yang baik-baiknya dihindarkan daripada yang buruknya, dan mudah-mudahan keadaan kita yang beruntungnya dihindarkan daripada yang celakanya. Maka Allah telah akan berikan kepada kita semua. Itu sembahyang sunnah, sembahyang duha, sembahyang hajat antara maghrib dan isya, sembahyang tarawih, sembahyang witir, semuanya dijadikan sebagai pahala fardu. Yang sembahyang fardunya Pak, yang sembahyang subuh tadi berjamaah, maka dilipat gandakan menjadi 70 kali lipat ganda pahala.
Jadi bagaikan kita tadi sembahyang subuh 70 kali. Nah, kemudian pulang dari sembahyang zuhur bagaikan 70 kali. Sembahyang asar bagaikan 70 kali. Nisbah pahalanya yang diberikan dan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya di antara guru-guru kita di Martapura itu, punya bulan Ramadan, sini banyak mengkodok-kodokin yang bahaya. Sembahyang zuhur berjamaah di masjid, ibadah untung bewirid, ibadah untung berdoa, sembahyang zuhur pulang, sini mengkodok. Mengkodok apa? Biar nih guru. Oh ya sini mengkodok sembahyang zuhur pulang bahari. Kalau mina ada waktu aku bujang, waktu aku hajar balik di sini tinggalkan atau bukan ingat aku menggawinya ataupun ada musuh aku kalau ada terima, nah lalu aku kodoi jadi untuk sekarang ini. Jadi sini sampai sehari itu 5 waktu aja, tapi 10 waktu. Kenapa digawe sini? Bahkan dibanyakin sini pada bulan Ramadan, karena di bulan Ramadan dilipat gandakan pahalanya. Sama ada orang ke Mekah, sama ada orang ke Madinah. Sembahyang ya banyaknya sembahyang sunat. Sebenarnya banyaknya sembahyang qadaan nang bahari-bahari. Karena itu adalah tempat yang paling mustajab. Itu adalah tempat yang paling banyak dilipat gandakan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya banyakin qadaan saja di sana. Apakan lagi apabila kita di Masjid Nabawi, Masjidnya Nabi, kalau 40 kali sembahyang fardu di sana, maka akan dihindarkan daripada sifat munafik, akan dihindarkan daripada siksa kubur, akan dihindarkan daripada siksa api neraka. Apabila kita sempat melakukan sholat di Masjid Nabawi 40 waktu, apakah lagi berjamaah. Nah, makanya umroh itu rajin berjamaah lawan babuhan Masjid Nabawi. Kemudian bertuntung berjamaah lawan Masjid buhan imam Masjid Nabawi. Hanya pulang sholat mau jamaah sorangan, arti sorangan itu lawan jamaah yang lain. Jamaah kita pun umroh juga ada anak imam, ada yang makmum walaupun hanya berdua aja. Bapak sembahyang qadaan pulang kita, qadaan makan hari-hari. Nah, supaya ada sampai misalkan kita Masjid Nabawi umat aja Pak. Tapi karena kita menambah kawan dengan qadaan tadi, maka termasuk aja dengan fadilat yang disebutkan oleh Nabi tadi, melakukan sembahyang di masjidku 40 waktu secara berjamaah, maka akan dihindarkan daripada sifat munafik, daripada siksa kubur dan daripada siksa api neraka. Dan kita di 10 terakhir akan diberikan itqun minan nar, kemerdekaan daripada api neraka. Awwaluha rahmah wa awsatuha maghfirah, ampunan pertengahan. Kemudian yang terakhir adalah 10 terakhir itqun minan nar, kemerdekaan daripada api neraka. Mudahan kita keselamatan kerataan, mudahan kita dihindarkan daripada adab kubur, mudahan kita dihindarkan daripada adab api neraka. Amin ya rabbal alamin. Kemudian lagi daripada itu Lailatul Qadar. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar? Apa gerang yang namanya Lailatul Qadar itu? Lailatul Qadar dan khairun min alfi syahr. Yang namanya Lailatul Qadar lebih baik daripada kita beribadah daripada 1000 bulan. Jadi kalau dihitung 1000 bulan itu jumlahnya 84 tahunan. 85 tahun. Sedangkan umur kita ada yang 20, ada yang 30, 40, belum sampai daripada umur 80. Akan tetapi inilah yang diiringi atau digiptoh oleh Nabi Musa alaihissalatu wassalam. Apa yang diiringi dan digiptoh atau hendak diupati oleh Nabi Musa? Mereka umat Nabi Muhammad umurnya pendek, beda 60 wa 70, antara 60 sampai 70 saja. Akan tetapi pahala mereka banyak karena ini fadilat menjadi umat Nabi Muhammad. Makanya Nabi Musa ingin menjadi umat Nabi Muhammad, akan tetapi tidak bisa. Mereka umur panjang, tapi amal ibadah mereka pahalanya cuma sedikit. Mereka banyak ibadah, tapi pahalanya sesuai dengan amal ibadah mereka tidak digandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Diuntung benar kita dijadikan sebagai umat Nabi kita Nabi Muhammad. Cara bersyukurnya kita beruntung dijadikan umat Nabi Muhammad, hendaklah bersalawat. Yang wajibnya dalam sembahyang wajib sudah kita. Di sahabat hari pasti Jepang kita bersalawat dalam sembahyang kita, sembahyang sunat maupun sembahyang wajib kita. Tapi punya hendak dan lebihnya madat daripada Nabi Muhammad setiap kali bersalawat. Maka ingat bahwasanya nasi ini dijadikan daripada butiran mutiara surga dan dijadikan daripada nur Nabi kita Muhammad. Maka sebelum makan bersalawat.
minum keingatan. Jadi aku kawa minum ini nah berkat Nabi Muhammad, maka minumnya pun berselawat. Beribadah, bersedekah, ingat inilah kemurahanku. Jadi aku nangka ini kan berbagi-bagi lalu rangkar disampaikan oleh Nabi Muhammad fadilatnya nangka itu, lalu pada akhirnya aku bersedekah, ingat hatiku mengeluarkan harta untuk mengeluarkan membagi-bagikan kepada orang-orang yang memerlukan, maka ini pun bukan kepemurahanku tapi kepemurahan Nabi Muhammad. Jadi imma riya wa imma sum'ah wa imma takabur, harta kita bersedekah pasti diterima. Kenapa? Karena bersedekahnya tadi kita sandarkan ini lain kepemurahanku tapi kepemurahan Nabi Muhammad. Sembahyang beribadah, bertahajud, sembahyang beribadah dan wajib, sembahyang beribadah dan sunat-sunatnya aja. Kemudian kita dengan takaburnya kita, dengan rianya kita, dengan sum'ahnya kita, dengan kita merasa kita dengan paling ibadahnya, maka bisa nihil amal ibadah kita tidak diterima. Akan tetapi sebelum kita beribadah tadi, waktu mengangkat takbir kita ingat dalam hati kita sambil berniat saja aku sembahyang, tapi ingat dalam hati kita. Jadi awal mengangkat takbir ini berkat Nabi Muhammad. Awal mengangkat takbir, tahu oh takbiratul ihram, oh tahu oh nah ini bacaannya Fatihah dan surah, tahu oh ini rukun sujud, siapa yang mengajarkan Nabi Muhammad. Jadi aku sembahyang, jadi aku bisa sembahyang berkat Nabi Muhammad. Maka sembahyangnya pun karena disandarkan kepada Nabi Muhammad diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa aja yang disandarkan kepada Nabi pasti diterima oleh Allah. Bahkan sholawatnya biar kita bertampai mengicik tasbih hadapan kawan, biar kita menyaring membacanya di telinga kawan. Kita diminta dengan sum'ah lawan manusia, tapi karena yang kita baca ini sholawat kepada Nabi kita, bunyi sholawatnya itu adalah kita minta kepada Allah Ta'ala dan menyampaikan sholawat dan salam saya kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, maka sampai tetap kepada Nabi Muhammad dan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sandarkanlah meratan kepada Nabi Muhammad. Apakah hari ini hari Jumat? Nah, hari Jumat adalah hari-hari yang banyak benar sunnah Nabi Muhammad. Usahakan kalau sembahyang Jumat jangan bagi lalakian. Usahakan karena kita mengikuti sunnah Nabi Muhammad, usahakan serba putih, tapi putih, baju koko putih, kemudian kopiah putih. Saya kalau putih-putihnya pakaian sini ada yang putihnya kalau di sini perwakilan di mana putih, rambutku di sini putih. Munnya Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid itu setiap hari Jumat sini menampakkan benar sunnah nang sidin gawi mengikuti Nabi Muhammad. Tapi sidin putih, baju kaos sidin putih, kemudian jubah dalaman sidin putih, jubah luaran sidin putih, kemudian cincin sidin batunya warna putih, kemudian surban sidin putih, kopiah sidin putih, kemudian tongkat yang dipakai sidin untuk ke masjid putih, sampai sandal sidin yang sidin pakai untuk ke masjid hari Jumat warna putih, sampai mobil yang mengantar sidin ke masjid itu warna putih, sampai segitunya sidin mengamalkan sunnah Nabi Muhammad serba putih untuk pergi sembahyang Jumat. Kita kadang-kadang keseluruhnya seperti beliau, barang sebuting barang pakaian kita apa, baju kita yang putih. Istilahnya kita turun pegawai, baju pegawian, baju sasirangan, baju toko, baju restoran, baju pegawai, kada warna putih. Usahakan walaupun kita pakai baju seragam, bawa juga baju putih kantongan. Saban hari Jumat. Kenapa nih? Aku hendak salin sebentar hendak sembahyang Jumat aja. Paling berapa menit ganti baju lintah. Nah harapkan di hammam hendak WC misalkan. Nah sambil berganti baju, karena bolehkan pulang, hendak turun pegawai pulang, hendak kantor pulang, berganti pulang baju seragam. Yang penting sembahyang Jumatnya baju putih. Kita sandarkan ini adalah amalan Nabi Muhammad, sembahyang Jumat seraba putih. Beda dengan hari raya Idul Fitri. Munnya hari Jumat disunnahkan baju putih, munnya hari raya Idul Fitri disunnahkan baju hanya walaupun kada putih. Artinya warna-warni berapa Pak? Idul Fitri itu yang penting baju hanya, munnya ada duitnya, munnya kada ada maka baju nambah hari ini hanya riakan. Artinya di laundry, artinya diharumi, diberasihi dan sebagainya. Nah itu. Jadi oleh sebab karena itu hendaklah
kita sediakan untuk sembahyang hari Jumat ini baju putih. Laki pian pegawai ibu sekalian, nah pasaniakan, nah ulun samiakan pian baju putih. Jangan ingat hari ini hari Jumat disunahkan baju putih, pakai karena baju putih. Nah ini sejadahnya, dasar pian sembahyang supaya kada langsung lawan aspal dah pian tanah atau pian pakai koran aja dulu harus sembahyang sambil sembahyang sambil membaca koran. Nah jadi usahakan samiakan sejadah. Jadi fadilat ulang bagi babinian, pahala juga. Sebagaimana dulu para sahabat babinian ini lawan laki-lakinya selalu bawa bersama Nabi, selalu beramal ibadah bersama Nabi, selalu ikut berperang bersama Nabi. Kami hendak umpat juga, wahai Nabi, nak kayak pian, umpat kemana-mana beribadah lawan pian, umpat kemana-mana beramal lawan pian, umpat kemana-mana berperang bersama pian. Ujar Nabi, laki kau umpat aja kalau aja sendiri. Nah, apa yang didapatkan oleh laki kamu berupa pahala, ikam pun juga mendapatkan karena ikam menolongnya kan laki kamu sebelum inya beramal ibadah. Jadi artinya menyediakan sejadahnya, menyediakan bajunya, basuhiakan, menapasiakan, menggosokhiakan. Yang didapat oleh suami pian, wahai ibu sekalian, juga didapatkan oleh pian akan pahalanya. Nah dari situlah para perempuan-perempuan daripada sahabat Nabi Muhammad SAW ada berdiri lagi lawan suaminya dan paling banyak amal ibadahnya karena dia pun juga mendapatkan pahalanya berkat dia menyediakan makan macam-macam untuk menyemangkan lakinya beribadah. Nah jadi sebelum itu. Kemudian ulang apa aja hari Jumat yang lebih bagus daripada amalan? Maka hendaklah diantaranya turun ke masjid sungsung paling kadang-kadang jam 11, paling kadang-kadang jam setengah 12, paling kadang-kadang paling terakhir sudah jam 12. Mengapa demikian? Dikarenakan dikatakan oleh Imam Ghazali radhiyallahu anhu dalam kitabnya, malaikat itu bahagaan di muara pintu-pintu masjid. Jadi mana aja pintu masjid itu ada bahagaan malaikat di sana. Nah kita harus melihat Bapak mengabseni orang-orang yang sungsung ke masjid. Jadi munnya sungsung diberikan unta, munnya pindah jam 11 setelah misalkan tah. Kemudian jam setengah 12 diberikan sapi, jam 12 diberikan kambing. Munnya lewat hari itu pada ayam lagi, pada hintalu lagi. Arak jam 1 para pemangkat takbir sudah sembahyang Jumat pada hintalu lagi, hintalu tambuk yang diberi oleh malaikat. Nah, seperti itu untuk disembah pahala, artinya besar kan, seperti berkorban unta, besar kan, seperti berkorban sapi, besar kan, seperti berkorban kambing. Tapi pun yang di bawah pada itu, maka sayang benar bagi kita di bersungsung. Kemudian sunnahnya sebelum pulang ke masjid itu mandi. Mandi ini disunahkan bukan hanya bagi laki-laki saja, bahkan bagi para perempuan. Atau waktu subuh tadi sebelum sembahyang subuh mandi biar sudah berniat sahaja aku mandi hari Jumat karena Allah Taala. Mandinya lilit gimana kayak mandi wajib? Maksudnya di selat-selati tangan dan kaki, kemudian di kubui macam-macam. Nah kayak mandi wajib itu kan, tapi niatnya sahaja aku mandi mandi Jumat sunat karena Allah Taala. Bagi lelaki yang berniat disunahkan. Paling sunnahnya benar ialah bagi laki-laki yang hendak turun ke masjid. Nah itu disunahkan benar mandi hari Jumat. Pahala kesenpian. Langsung pulang 2 penting pahala. Kemudian ketiga pulang sembahyang sunat tahiyatul masjid. Haratan masuk ke masjid itu dengan menghormati masjid dengan sembahyang. Kalau bekal ingat langsung duduk saja. Maka cara menambalinya ada ialah dengan cara membaca tasbih subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah allahu akbar berapa kali? 4 kali. Maka menambali daripada sembahyang tahiyatul masjid. Kemudian dia mendengarkan khutbah. Nah, mendengarkan khutbah dapat pahala juga nih. Kemudian dia lagi sembahyang Jumat berjamaah. Kemudian dia hendak dijamin rezeki ilmu, rezeki harta. Tiba tuntung sembahyang Jumat haratan duduk tahiyat akhir, jangan berpindah kaki kita bersila. Tetap aja seikuan sampai habis daripada kita membaca Fatihah 7 kali, Al-Ikhlas 7 kali, Al-Falaq 7 kali, An-Nas 7 kali. Sama bagi pemilihan juga di rumah. Sembahyang zuhur ya, kan sembahyang Jumat, tapi 42 kada mau pindah posisi duduk tahiyat akhir, baca Fatihah 7 kali, baca surah Al-Ikhlas 7 kali, baca surah Al-Falaq 7 kali, baca surah An-Nas 7 kali, maka akan dijamin rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala semingguan.
Jadi minggu kena yang pulang kali kena baca pulang semingguan pulang, maka saban harinya dijamin rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Atau nang baca Ahmadur Rasulullah itu nah antara dua khutbah. Khutbah pertama haratan apa? Si khatib baca doa anda khutbah kedua, atau nang waktu si Bilal membacakan apa daripada bacaannya nih sebelum khutbah kedua baca sambil Ahmadur Rasulullah 35 kali, ada boleh kurang, ada boleh lebih. Ada di akhir hari Jumat bulan Rajab aja Pak, sahabat hari Jumat, maka sama juga dijamin rezekinya. Kemudian pulang berbagi harta beruntung sembahyang Jumat, imma harta wa imma makanan. Harta kali-kadang akan 1000 orang. Ada di Martapura itu Habib Abdurrahman Barokbah. Jadi Mbah Untung sembahyang itu banyak mengeling di sini beberapa anak-anak. Bapak Ul Paraki sekalinya berbagi duit 1000 rupiah aja. Tapi dia membaginya ini ada yang rajin tukang baca doa malam Senin Maulid sekumpul, mulai abah dulu masih hidup sampai abah guru udah lagi tetap sini juga membaca doanya sampai sini sudah meninggal sudah ini Abdurrahman Barokah. Amalan sidin dinyamankan rezekinya sidin dan duit sidin dinyamankan seperasaan sulihat berata apa amalannya imban untung supaya Jumat berbagi duit walaupun hanya 1000 rupiah. Nah jadi bawa 20.000 atau bawa 10.000 aja gitu 10.000 ke anak-anak. Nah iya mendoakan yang baik-baiknya aja pahala kesan kita. Kemudian mengalir pulang harta pekiawan malaikat hafazah supaya menambah yakan harta dan keberkahan usaha kita. Nah ini amalan supaya kehidupan kita. Atau bagi makanan ada di kampung Ulun itu lah. Sahabat Jumat ini membagi roti ya 1000 rupiah itu kan roti. Betul Jumat ramai keanakan mengerumuni rumah sini. Roti aja dibagi. Sampai wayang ini kan roti lagi saking nyaman ini sudah kehidupan apa nasi bukan anak aja kalau memperawutinya orang tua dapat juga merawutinya. Nah paling amalan supaya nyaman rezeki dan nyaman kehidupan kita berbagi pada hari Jumat. Kemudian apalagi yang bagus digawe ke hari Jumat, maka hendaklah kita itu saban hari Jumat membaca suratul Kahfi. Kemudian lagi membaca selawat kepada Nabi. Wabil khusus yang paling mustajab benar antara asar dan maghrib. Jadi untuk asar itu nah apa aja gawian amalan nampian gawi, apa aja doa nampian minta dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena pada waktu itu dinamakan waktu Fatimiyah. Waktu Sayyidatuna Fatimah bermunajat meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dan doa-doa beliau pun dikabulkan oleh Allah. Jadi betul sampai asar sampai menjelang daripada maghrib. Nah itu. Jadi banyak amal ibadah waktu itu dan banyak ibadah doa pada waktu itu kan kalau amal ibadah berdoa banyak antara asar dan maghrib hari Jumat. Jadi tadi apa gerang Lailatul Qadar? Lailatul Qadar khairun min alfi syahr. Lailatul Qadar itu lebih baik daripada kita beribadah 1000 bulan. Apa yang terjadi pada malam Lailatul Qadar? Tanazzalul malaikatu waruhu fiha min rabbihim min kulli amr. Turunan malaikat. Jadi mulai malam itu turunan malaikat. Mulai malaikat Jibril, Mikail, Israfil sampai malaikat yang dijadikan daripada air wudu kita. Jadi kita berwudu, Bapak Ibu sekalian, itu satu tetesnya dijadikan satu malaikat yang langsung mengelilingi Baitul Ma'mur mendoakan atas diampuninya dosa-dosa kita. Jadi punya orang banyak berwudu, maka banyak juga malaikat yang bakalan memberikan syafaatnya pada hari kiamat ya. Makanya hendaklah amalkan mudawamatul wudu pada kebatalan wudu. Maksudnya haratan batal langsung wudu. Batal pulang dari hammam, buang air kecil, buang air besar, bah datang dari situ kamar mandi pulang langsung wudu. Amalannya seperti ini, maka dijagakan dari segala yang membahayakan. Makanya disuruhkan bagi Yahudiyah pulang berwudu di setiap keadaan, apakah lagi ketika hendak masuk ke dalam pasar disuruhkan dia wudu. Baca pulang la ilaha illallah wa la syarika lah lahul mulku wal hamdu yuhyi wa ala kulli syai'in qadir. Kemudian pulang baris kiri masuk pasar. Kemudian baca Allahumma inni a'udzubika min syarri hadzal suh. Ada hafal bahasa Arabnya, ya Allah minta perlindungan daripada kejahatan ini pasar.
Dengarnya kejahatan macam-macam, apalagi di para hari raya sudah banyak maling, banyak copet, banyak begal, banyak orang merampas, banyak orang menculas, banyak orang mengurangi timbangan. Nah, oleh sebab karena itu, supaya kita terhindar daripada itu semua, maka hendaklah kita baca demikian dan berwudu. Terhindar daripada tertukar beras plastik. Nah, ini saking anunya orang menjual apa? Namanya beras plastik. Nah, iya kadang balelehan jadinya haratan dimakan. Jadi plastik lumpuh jadinya. Kemudian ulang minyak seraba larang. Yasin kada hendak lagi masak-masak ini pakai minyak goreng. Kenapa aja laki makan di Bina Pahit? Sekalinya kan lagi yang punya pakai minyak goreng, kok minyak apa ikan? Pakai minyak kayu putih. Duduk aja dia laki Bina Pahit. Saya pakai minyak kayu putih. Itu aja bang bersisa lagi di rumah. Bakas anak bahari, misalkan. Jangan digauli seperti itu. Artinya hendaklah kita minta perlindungan daripada kejahatan itu masalah. Jadi turunan malaikat mulai tengah malam sampai hatta salamun hiya hatta matla'il fajr, sampai menjelang terbitnya matahari. Nah, sampai waktu Isra hanya naikkan malaikat. Makanya ciri-ciri Lailatul Qadar punya malam itu dilihatkan salah satu kita kejadian Lailatul Qadar dan turun malaikat dan waktu itu malam bagaikan pagi hari yang terang. Maka pada siang hari waktu pagi harinya itu la baridah wala hararah, kada jua panas kada jua dingin, sejuk, adem, nyaman. Nah, itu tanda-tanda berarti malam tadi ada yang ditamui, ada yang diperlihatkan kejadian Lailatul Qadar. Bukan ditamui lah, menjadi tamu itu berarti dihitungan Lailatul Qadarnya. Itu Lailatul Qadar, tapi Lailatul Haji Qadar yang dihitungan. Ini adalah kejadian yang diperlihatkan bagi seseorang. Jadi perlihatkan turunan malaikat itu tadi, nang langit terbuka, nang tarang luar biasa. Nang apabila ia berdoa pada malam itu yang diperlihatkannya seperti itu kejadiannya, langsung dikabulkan Allah Subhanahu wa taala doa dan permintaannya. Bahkan dapat pulang menjadi jaminan garansi doanya dikabulkan selama 40 hari. Makanya orang datang wadah haji si anu, wadah tuan guru si anu, nang di anang-anang, nang di aluh-aluh, ngecak datangi si dia. Apa si dia nang didatangi nang dilihatkan Lailatul Qadar, dikabulkan doanya sama nang kayak orang lain datang umroh, datang berhaji juga 40 hari dikabulkan doanya. Makanya hendak betiup baju, hendak betiup dahi, hendak betiup bumbunan, hendak minta doakan supaya disayang laki, hendak minta raja akan make up, hendak minta raja akan gincu, macam-macam. Nah, ini kita mengambil berkah daripada orang-orang yang diperlihatkan Lailatul Qadar. Jadi sejuk harinya itu, kada jua panas dan kada jua dingin, adem, nyaman tuh bang, pokoknya. Dan tumaninnatul qalbi, hati itu rasa tenang pada hari itu. Maka tanda malam itu tadi adalah Lailatul Qadar. Ulama mengatakan ini kan surahnya dimulai dengan inna anzalnahu fi lailatul qadar. Kami turunkan kata Allah Al-Qur'an pada malam Lailatul Qadar. Maka ulama satu pendapat Lailatul Qadarnya itu turun pada malam nuzulul Quran. Karena kami turunkan Al-Qur'an pada malam Lailatul Qadar. Berarti ujar ulama kita paham ini ayat dengan tafsirnya Lailatul Qadar diperlihatkan bagi seseorang itu pada malam nuzulul Quran. Ada pengerasa nuzulul Quran tadi. Bahwa untung nuzulul Quran lah esok paginya rasa tenang hati, rasa adem, rasa sejuk, ada tanda-tandanya. Tapi bisa juga dengar Lailatul Qadar itu diperlihatkan bukan hanya sekali aja, bisa jadi 2 kali. Ialah dengan prediksi para ulama. Imam Ghazali, Imam Sajali, nang rancak dilihatkan Lailatul Qadar. Makanya Imam Ghazali ini kan orang awam, lain Habib, tapi nang kawa memikul daripada pangkat wali kutub. Nang lawas juga salah satu Imam Ghazali. Saya seman seperti itu dulu. Nah, kemudian ini Imam Ghazali mengatakan yang sering diperlihatkan kejadian Lailatul Qadar, ujar Imam Ghazali, munnya awal Ramadannya itu hari Ahad atau hari Rabu. Hari Ahad atau hari Rabu, itu kan hari Ahad. Maka Lailatul Qadarnya itu terjadi pada malam 29. Adalah hari Sabtu. Hari Sabtu itu berarti Lailatul Qadarnya malam 23.
Nah ini umumnya daripada Imam Ghazali. Lailatul Qadarnya terjadi pada malam 23. Pokoknya sampai malam baik kita punya kawan. Ini cuma prediksi yang rancak ditamui diperlihatkan oleh Lailatul Qadar. Diperlihatkan oleh Allah Ta'ala kan Lailatul Qadar pada malam 29 disebut. Nah, pada 29. Artinya terakhir aja kita beribadahnya mulai malam ini kan, mulai malam tadi sebenarnya malam 20 sudah sampai malam terakhir daripada bulan suci Ramadan. Jadi itu kayak pian beribadah 1000 bulan, pian bersedekah pada malam hari itu kayak pian bersedekah 1000 bulan. Kemudian pian apalagi berbagi, bersahur, menyahurakan orang, kayak pian menyahurakan orang, beri makan orang selama 1000 bulan atau 80 tahunan lebih pian beribadah, pian bersedekah, pian daripada bagi-bagi makanan kepada orang. Nah itu ya, ada lagi diantaranya di malam 20, 21, 22, 23, malam 24 kurang sembahyang tarawih pada 24 dikabulkan 24 macam doa dan permintaan. Nah jadi malam tarawih kan, malam 24 sebelum tarawih itu catat doa-doa pian 24 tidak boleh kurang, tidak boleh lebih. Kemudian tuntung tarawih hanya baca doa. Munyara susupan baca doa, kedangan orang dihiga, maka tuntung tarawih langsung aja ke rumah. Bapak apa nih berdoa kepada Allah Ta'ala karena fadilah pada malam itu dikabulkan 24 macam doa dan permintaan. Malam 29 malam ganjil, jadi tak beribadah kita pada malam yang ganjil. Jangan kelakuan aja namanya ganjil. Tapi beribadah juga pada malam ganjil, maka akan diberikan fadilat Allah Subhanahu wa taala bagi kita ibadah 1000 bulan atau 84 tahun 3 bulan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik hidayah kepada kita agar kita selalu beribadah dan rajin dan semangat untuk beramal ibadah, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita panjang umur, sehat, afiat, kabul segala hajat dan selamat dunia dan akhirat. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita lagi kepada Ramadan yang akan datang, dan mudah-mudahan kita kau mengisi di 10 hari terakhir ini dengan amalan-amalan yang dari Allah Subhanahu wa taala, terus Quran, amalan sunnah, amalan wajib, dan mudah-mudahan sembahyang kita kita tinggalkan. Dikarenakan ada sempurna pahala puasa apabila meninggalkan sembahyang pada bulan suci Ramadan. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita di dunia dengan begitu senangnya, dan mengumpulkan kita di akhirat dengan begitu senangnya masuk ke dalam surga bersama Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyyah wa niyatul salihah bila hadratin Nabi bisri Nabi bisri suratul Fatihah. Allahu Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi al-habib al-qadr al-azim wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa 'amalan mutaqabbala wa rizqan halalan wa shifaan min kulli da'. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وجعلنا من العلماء العاملين وجعلنا من الاغنياء الشاكرين. اللهم انا نسالك التوبه والمغفره والتوفيق والهدايه والاستقامه وحسن الخاتمه. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. وصلى الله على سيدنا محمد وسلم. بفضل سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب